Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sobat Evermos Nusantara, kembali hadir nih di sini ya. Kolaborasi antara Evermos dengan Soka Institute. Nah, hari ini bertepatan alhamdulillah dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam tercurah limpah terhadap beliau dan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sobat Evermos, nih sudah ada 20 peserta nih di pagi hari ini yang pastinya kita akan membahas mengenai apa sih gitu ya. Nah, di sini tradisi berbelanja kita khususnya di bulan Ramadan gitu ya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia tentunya, yang pada akhirnya selalu dijadikan momentum paling menarik nih ya bagi para pengusaha untuk meraih keuntungan melalui komisi dalam penjualan. Nah, di sini Evermos berkolaborasi dengan Soka Institute nih sobat Evermos semuanya, melakukan riset tentang kebutuhan masyarakat Indonesia menjelang Ramadan gitu ya, saat Ramadan dan menjelang Lebaran, dengan menganalisis sejumlah kategori produk yang banyak dibeli melalui belanja online maupun offline gitu ya. Nah, apa saja sih kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan ini gitu ya, saat Ramadan dan menjelang Lebaran, kategori apa saja sih yang paling diincar dan bagaimana cara membaca tren pasarnya tersebut gitu ya. Nah, kita akan membahas pada pagi hari yang cerah ini gitu ya, meskipun kita hari ini mungkin hari libur gitu ya, kita akan membahas bersama-sama. Nah, untuk pagi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa di sini. Yang pertama ada Mas Iqbal Muslimin selaku co-founder dan Chief of Sustainability Evermos, dan tentunya ada Dr. Andus Pak Iwan Gunawan MM selaku Direktur Soka Institute, dan saya Mas Pri sendiri selaku Training Lead Evermos yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Nah, saya sangat senang sekali nih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini tentunya ya, dan pastinya sebelum kita ingin memulai acara, pastinya saya ingin dong mengetahui siapa saja sih yang sudah hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu boleh dong saya ketik di boleh ketik-ketik di kolom chatnya gitu ya. Waalaikumsalam, boleh berasal dari mana saja gitu ya, sebelum saya nanti masuk ke para pembicara nih. Boleh ya, salam-salam dulu nih, dari mana saja Mbak Wulandari, Mbak Yuli, Jogja. Halo, selamat pagi Mbak Yuli. Mbak Astuti juga sudah hadir di sini ya. Oke, dari mana saja ini? Waalaikumsalam Mbak Astuti Wulandari dari Palembang, Masya Allah. Ini dari Cikarang Barat. Waduh, Ibu Rohma, Masya Allah. Bu Rohma sudah hadir ya pagi hari ini ya. Untuk kita akan mendapatkan ilmu baru nih tentunya dari Pak Iwan dan Mas Iqbal tentunya. Oke, Sobat Evermos semuanya, di sini pastinya nanti ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti ya tentunya. Ada apa saja sih rangkaian acara pada pagi hari ini? Ya, tentunya nanti akan ada sambutan dari Pak Iwan juga gitu ya. Nah, kita akan membahas agenda kita pada pagi hari ini, akan ada yang pertama ada motivasi konsumen tentunya gitu ya. Terus yang kedua ada peluang besar para pelaku usaha. Nah, gambarannya seperti apa sih nanti gitu ya. Dan yang ketiga ada daya beli konsumen. Yang keempat nanti ada peluang ke depan bagi para pelaku usaha, dan yang kelima nanti kita akan ada tanya jawab. Nanti saya juga akan meminta nih survei on time gitu ya. Jadi nanti saya akan bertanya, teman-teman nanti yang akan membantu menjawab di kolom chatnya. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, saya akan memperkenalkan Pak Iwan Gunawan selaku perwakilan dari Soka Institute untuk memberikan sambutan. Pak Iwan Gunawan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Mas Pri, luar biasa. Mudah-mudahan ya, pagi di hari libur ini tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Pak Iwan, di sini Soka Institute kan ini sudah kedua kalinya ya Pak ya, yang akan membahas mengenai tren hasil research gitu ya Pak ya. Nah, pentingnya apa sih Pak hasil research kita gitu untuk istilahnya konsumen kita gitu ya, kalau kita mungkin sebagai pengusaha, sebagai reseller, mungkin gambaran sedikitnya saja nih Pak mengenai pentingnya research gitu. Baik, Pak Pri, terima kasih. Saya kira teman-teman khususnya para pelaku usaha sudah menyadari sepenuhnya sekarang bahwa riset ya merupakan pilihan sadar kita, bahwa riset menjadi energi utama, bahan bakar utama di dalam tata kelola bisnis sekarang untuk melakukan dan memastikan, mengevaluasi kira-kira posisi produk kita, segmen produk kita apakah masih tepat,
produk kita dari mulai kualitas, kemudian packagingnya dan lain sebagainya, apakah sudah ini. Kemudian yang kedua juga diharapkan dengan adanya riset ini memastikan komunikasi kita dengan konsumen. Jadi mendorong pemahaman lah, saling mengerti antara konsumen dengan produsen. Jadi jembatan emas membangun understanding. Kemudian yang selanjutnya tentu harapannya dengan riset ini kita memvalidasi program kita, misalkan dalam konteks menjelang hari raya atau bulan puasa ini kita memvalidasi apa betul akan sama dengan hari raya sebelum pandemi atau menjelang pandemi. Katanya ada sebagian katanya pandemi akan bergeser ke endemi, begitu, apakah ada perubahan atau tidak. Nah tentu sebagai pelaku usaha kita jangan sampai validasinya kurang, karena yang jelas biaya energinya sudah pasti, pasalnya jangan sampai tidak pasti kan gitu. Nah untuk mendekati ketidakpastian itu salah satunya melakukan riset menjadi sebuah keniscayaan. Oke, terima kasih nih Pak Iwan atas pembukaannya. Nah, ini sebelum ini Pak Iwan, teman-teman semuanya, Pak Iwan belum pembukaan loh ya, belum memperkenalkan diri. Nah, tadi adalah bagaimana sih pentingnya sebuah research untuk kita sebagai pengusaha ataupun kita sebagai reseller di Evermost gitu ya. Ini sangat penting sekali supaya kita mengetahui tren-tren yang akan kita hadapi di bulan Ramadan, karena mau tidak mau kalau kita kan sebagai umat muslim di Ramadan itu sudah menjadi tradisi tahunan, kurang lebih seperti itu ya Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan, saya persilakan Bapak untuk membuka acara hari ini ya Pak ya. Silakan Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan, yang pertama tentu para peserta yang telah menginvestasikan waktu dan pikirannya bisa hadir di tengah-tengah hari libur ya, hari libur keluarga yang semestinya ada di acara keluarga, begitu tidak mengikuti ini. Tapi saya kira mudah-mudahan ini awal daripada kolaborasi kita, khususnya antara Soka Institute dan Evermost ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebagai komitmen kita dari semenjak awal, seperti terdahulu kita sampaikan bahwa kita akan melakukan riset secara berkala, kolaborasi yang manis antara Soka dengan Evermost untuk membangun energi kolektif ya, membangun energi kolektif di antara kita dan memastikan kondisi terutama pasar mungkin, dan juga tentu ke depan tidak hanya riset tapi kita juga terus melakukan pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, ucapan terima kasih yang luar biasa kepada para peserta yang telah hadir. Yang kedua tentunya kepada Evermost ya, Pak Iqbal dan kawan-kawan jajaran Evermost, luar biasa. Ini kebanggaan kami, salah satu platform anak bangsa berasal dari Bandung. Ini luar biasa berkomitmen dalam rangka bentuk tanggung jawab sosialnya. Salah satunya adalah mendorong peningkatan kapasitas building untuk masyarakat. Di dalamnya ada pelaku usaha, mungkin akademisi, media, dan lain sebagainya. Ini saya kira kami mengucapkan terima kasih atas sumber daya yang ada telah dikerahkan dalam riset ini, dan luar biasa saya kira hampir 2.500 responden terlibat dalam riset ini, dan diharapkan dengan banyaknya responden ini dan sebarannya se-Indonesia, mudah-mudahan tingkat validasinya lebih tinggi sehingga memastikan kepada main stakeholder dalam ini pelaku usaha, akademisi, media, dan sebagainya bisa menyebarluaskan informasi ini sehingga menjadi peluang. Jadi yang awalnya remang-remang menjadi terang benderang begitu, sehingga para pelaku usaha ada kepastian untuk melakukan perencanaan, kemudian mengeksekusi usahanya. Kurang lebih ini dalam 1 bulan lagi ya, kita 1 bulan lebih 1 minggu lagi kita menjelang bulan puasa, kemudian selama bulan puasa dan menjelang hari raya. Itu yang kami ucapkan terima kasih kepada Evermost. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu kita sekarang alhamdulillah dengan kondisi yang hikmahnya transformasi digital ini memudahkan kita untuk banyak silaturahmi
siapapun bisa belajar dengan siapapun dan melakukan kolaborasi ya. Mudah-mudahan di tengah gempuran informasi kita bisa memilah informasi mana yang akurat dan bermanfaat untuk kita di dalam pengembangan usaha. Dan terus semangat Bapak Ibu sekalian, setiap ada masalah, setiap ada ada kondisi yang tidak baik, pasti ada peluang yang baik. Sebagai pelaku usaha tentunya ini menjadi tantangan di mana kondisi mudah-mudahan di Iya, sepertinya internetnya Pak Iwan ini ya, Sobat Epermo semuanya. Gak apa-apa, kita tunggu. Ditunggu sebentar. Pak Iwan, aman Pak Iwan? Oke. Mohon maaf, nih Sobat Epermo semuanya, Pak Iwannya sepertinya mungkin internetnya ada mengalami gangguan ya. Kita tunggu sebentar. Iya. Oke, Pak Iwannya mungkin live dulu sebentar ya, teman-teman. Iya, inilah yang tadi disampaikan Pak Iwan ya, teman-teman semuanya, bahwa kita ada nih respondennya tadi sekitar 3.500 responden yang istilahnya seluruh Indonesia tentunya dengan usia mayoritas rata-rata 25-40 tahun. Nah, acara ini juga terbuka untuk UKM, UMKM, dan pemilik usaha dan entrepreneur tentunya ya. Nah, hal ini acara hari ini juga didukung oleh maksudnya respondennya gitu ya, melakukan risetnya ini didukung oleh Google Trends dan Facebook Ad Insight. Baik, kita menunggu Pak Iwan untuk bergabung kembali ya, teman-teman semuanya. Oke, Pak Iwan sudah bergabung. Pak Iwan? Pak Iwan sudah bergabung, Pak Iwan? Aduh, maaf Pak. Ya. Kang Ari. Jadi mungkin itu aja intinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan menjadi energi bagi kita di dalam memastikan usaha kita semakin baik dan semakin berkompetisi. Mudah-mudahan kita bisa hadir secara fisik dan mental menjadi bekal kita di dalam mengelola bisnis. Terima kasih Pak Eri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Gunawan untuk sambutannya, dan teman-teman semuanya, Sobat Epermo semuanya, pastinya kita tanpa menunggu waktu lagi ya, kita ingin mengetahui sebenarnya hasil risetnya seperti apa sih gitu ya. Yang pertama yang akan dibahas oleh Mas Iqbal Muslimin yaitu motivasi konsumen Ramadan di tahun 2002. Kepada Mas Iqbal, disilakan. Ya, saya izin share screen ya, Mas Pri. Ya, silakan Mas Iqbal. Ya. Gimana itu? Kok di saya nggak bisa? Dari Mas sama saya aja Mas. Kalau gitu saya ada. Ada. Oke, siap. Udah kelihatan belum? Ya, sudah Mas. Oke, langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas sambutannya dan atas waktunya Pak Iwan dan teman-teman di Soka. Makasih juga Mas Pri dan teman-teman Evermos atas usahanya, atas ikhtiarnya. Akhirnya acara ini bisa berlangsung dengan lancar, insya Allah juga. Makasih juga untuk teman-teman peserta yang mau meluangkan waktunya di hari libur ini. Dan kebetulan juga ini kita sedang memperingati Isra Mi'raj ya. Semoga syafaatnya, semoga ilmu-ilmunya yang dari Nabi Muhammad SAW itu juga diturunkan keberkahannya dan bermanfaat untuk kita semua juga ya, terutama ilmu-ilmu muamalah ya yang berhubungan sama
momentum kali ini ya. Jadi kita semua kan di sini pengen belajar sebagai UKM, sebagai entrepreneur, sebagai reseller, agen yang memang ya istilahnya harus terus berkembang, harus terus belajar. Kalau di kita ya ilmu-ilmu muamalah, cara mencari peluang-peluang, cara membaca data-data itu yang memang kita sebagai pedagang, yang mana dulu juga Nabi Muhammad juga pedagang juga ya, itu ya harus benar-benar pintar, harus benar-benar matang juga decision-nya. Jadi kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen-konsumen kita. Nah, dengan topik kali ini, jadi sesuai judul yang tadi disampaikan Mas Pri dan Pak Iwan juga, kita di sini memang pengen benar-benar bedah tuntas untuk data-data apa aja nih yang bisa kita ambil dari perilaku-perilaku konsumen yang memang bisa bermanfaat untuk kalian bisa mendapatkan strategi-strategi penjualan, mungkin strategi-strategi promo dan selama Ramadan. Nah, bedah tuntasnya ini yang paling menarik itu kita memang sengaja membagi ke 3 hal, yaitu pasca sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan mungkin bisa dimulai dari besok kali ya, itu udah kan Ramadan sekitar sebulan lagi ya. Jadi harusnya udah mulai bisa diterapkan, insya Allah. Terus ketika Ramadan itu sendiri, dan kemudian yang ketiga itu sebelum Lebaran, ya, sebelum Idul Fitri. Jadi itu biasanya ada perubahan perilaku yang signifikan juga di sana. Nah, mau tahu apa? Nanti disimak aja si pembahasannya sampai akhir. Nanti saya bakal kasih beberapa poin-poinnya juga di situ. Ya ini agenda kita. Nanti juga bakal dipandu Mas Pri juga di tengah-tengah. Sesuai yang tadi Mas Pri bilang, ini kita datanya kita tarik kesimpulan dari beberapa survei yang kita lakukan. Jadi ada survei yang memang kita lakukan ke konsumen-konsumen di seluruh Indonesia dengan usia mayoritas rata-rata 25-40, dan itu kita juga matchingin dibantu dengan data-data pihak ketiga, yaitu dari Google dan Facebook, yang mana mungkin juga buat teman-teman UKM udah pada tahu lah ya, lebih komprehensif dan akurat juga dari third party yang terpercaya. Oke, tanpa berlama-lama langsung mulai ke pembahasannya. Jadi yang section pertama, bagian pertama adalah motivasi konsumen Ramadan 2022. Nah, di sini kita mulai dulu nih pembahasannya itu, sebelum mungkin kita masuk ke kategori dan dalam-dalamnya itu, sebenarnya Ramadan 2022 itu konsumen kita mau nggak sih berbelanja? Kalaupun mau, itu seperti apa cara belanjanya? Gitu. Oke, jadi yang paling pertama adalah dari sisi kenapa teman-teman konsumen kita di seluruh Indonesia itu lebih memilih belanja online dibandingkan offline selama Ramadan 2022. Ini yang jadi garis bawah ya. Nanti pas sebulan 2 bulan ke depan itu lebih memilihnya yang mana? Gitu. Jadi kita lihat dari 3 faktor gitu. Kalau ngomongin online versus offline itu lebih mudah yang mananya itu soal apa? Soal lebih mudah kebutuhannya, atau lebih nyaman, dan atau lebih bervariatif gitu. Nah, kalau kita juga breakdown lagi dari sisi dia tuh perempuan atau laki-laki gitu. Cuman dari sini itu masih kelihatan gitu. Mungkin dari awal pandemi juga ya orang-orang udah mulai bergeser ke online, dan kenapa ke online, karena ya memang tiga alasan ini yang paling kuat gitu. Masyarakat di Indonesia itu udah mulai bergeser ke online ya, dan selama awal pandemi juga itu soal lebih mudah menemukan kebutuhan dan lebih nyaman dan lebih bervariatif itu alasan yang sangat kentara
terutama di perempuan. Jadi teman-teman UKM di sini mungkin bisa mulai menstrategikan untuk semua gerakan-gerakannya itu memfokuskan ke yang online-nya. Karena memang di sini secara data alasan-alasannya kuat dan tepat juga. Terus kemudian adalah soal rencana. Jadi Ramadan sebulan lagi, apakah teman-teman udah mulai merencanakan ini atau belum? Gitu. Jadi ternyata yang belum berencana itu masih sekitar 30%-an. Mayoritas sudah berencana ya, tapi berencananya itu ada dua alasan. Karena mereka melihat promo. Jadi mungkin kalau untuk beberapa industri kayak fashion kan udah mulai tuh 2 bulan 3 bulan sebelumnya udah mulai menggaungkan promo Ramadan, atau yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ngelihat di internet, ngelihat di TV gitu. Oh, Ramadan banyak promo gitu. Jadi banyak juga yang condong merencanakan itu karena ngelihat Ramadan tuh pasti ada promo gitu, atau at least ada yang ngadain promo. Kalau yang memang udah benar-benar niat karena kebutuhan itu sepertiganya lah ya, sekitar 35%-nya. Jadi di sini sebenarnya masih ada mungkin bisa dibilang ada dua kubu lah ya, dua kubu yang memang belum merencanakan sama yang merencanakan, tapi merencanakannya juga karena promo. Jadi di sini memang masih ada banyak peluang untuk mulai kita gaungkan buat teman-teman UKM, teman-teman entrepreneur soal kalau memang belum merencanakan ya inilah saatnya kita kasih exposure ke mereka soal ini ada produk kita yang siap untuk Ramadan, produk kita yang siap untuk Lebaran, mulai digaungkan dari sekarang. Gitu. Jadi yang 30% belum berencana ini jadi langsung berencana dan ngelihatnya produk kalian duluan gitu. Daripada ngelihat misalkan marketplace iklan di mana gitu. Jadi ini insight yang bagus. Dan ini laki-laki cenderung lebih tinggi ya. Karena ya mungkin kalau yang cowok-cowok kan memang gak gitu suka berencana belanja. Jadi memang ya ini insight-nya. Terus ya makanya nanti teman-teman mungkin si online promonya kayak branding di sosial media itu udah mulai dibanyakin promo-promonya biar yang belum berencana ini bergeser ke yang berencana. Kemudian apa bentuk promosi yang disukai? Nah, tadi kan ngomongin gimana cara gesernya biar ada promo gitu. Sebenarnya promo itu kan banyak jenisnya ya, apalagi online lah ya. Jadi ternyata yang paling disukai itu diskon harga selama Ramadan. Jadi itu harga coret, itu potongan langsung, atau mungkin ada namanya flash sale dan yang lain. Atau buy one get two dan lain-lain itu selalu diminatin. Jadi teman-teman yang nanti mau bikin promo itu bisa fokus ke arah-arah diskon harga ya. Diskon harga ya tapi penting juga, maksudnya promo ya bukan cuma ngadain promo tapi tetap keuntungannya tetap dihitung ya. jangan yang pokoknya dipotong-potong enggak. Ya kecuali misal teman-teman punya cuci gudang atau apa, itu bisa dinarasikan sebagai diskon harga. Terus yang kedua, diskon ongkir. Tapi ini sangat relatif ya, karena untuk beberapa yang di Pulau Jawa itu untuk diskon ongkir tidak terlalu menarik buat mereka karena memang sekarang beberapa alternatif udah murah. Tapi untuk di luar Jawa itu masih banyak kebutuhan untuk meminimalisir biaya ongkir. Terus yang ketiga itu cashback. Jadi untuk kayak misal tambahan komisi atau kayak untuk agen atau reseller atau cashback itu mungkin bisa dibilang masih kurang diminati. Kalau diskon harga karena biasanya langsung terpampang di depan kan. Oke, 100.000 dicoret jadi 70.000 gitu, atau buy one get one segini jadi segini. Nah itu suatu pandangan yang menarik lah untuk si promo ini. Gitu. Nah terus kemudian motivasinya. Nah, mungkin tadi ada beberapa
beberapa motivasi secara ya tuh ada karena promokah atau misalkan emang ada kebutuhan, kita breakdown lagi gitu. Kalau secara usia itu pandangannya seperti apa sih? Jadi kita breakdown dari secara usia produktif dan usia lanjut, mungkin non produktif kali ya, produktif dan non produktif. Jadi di usia 15 sampai 25 sampai 25 sampai 35 itu balik lagi karena mungkin masih muda-muda ya. Jadi promo itu buat teman-teman yang masih di usia produktif masih sangat menarik gitu. Dan yang kedua itu produk yang beragam. Jadi mungkin teman-teman di sini kalaupun misalkan nanti di etalasenya atau di sosial medianya, katalognya itu usahakan produknya juga banyak yang bisa dipilih. Karena ya nanti ada pembahasannya di belakang, setiap kali belanja itu di Ramadan itu naik gitu. Maksudnya yang belanja cuma 1 pieces jadi 5 pieces. Itu sangat kentara di Ramadan ini. Terus kemudian karena kebutuhan yang ketiga, terus karena momentum. Jadi sebenarnya momentum itu tidak begitu tidak begitu signifikan ternyata. Jadi mau Ramadan mau enggak, yang penting ada promo kalau teman-teman di usia produktif. Ini kalau yang usia non produktif atau usia lanjut 35 sampai 45, 35 sampai di atas 45. Jadi yang alasan terbesarnya itu udah mulai berubah ya. Karena memang udah kebutuhan, promo udah nggak gitu dilihat lagi gitu. Yang di 35 sampai 45 masih. Tapi kalau yang di atas itu udah nggak ngelihat promo. Ya mungkin ya insya Allah dan mudah-mudahan juga yang 35 sampai 45, yang 35 ke atas itu ya karena dompetnya udah tebel-tebel juga ya, jadi nggak perlu ngelirik promo lagi mungkin ya. Jadi memang ini yang bisa kita utak-atik gitu. Kalau misal produk atau audience kita itu atau konsumen-konsumen kita itu banyakkan usia muda ya, maininnya di narasi-narasi promo. Kalau untuk yang usia lanjut di narasi-narasi tentang kebutuhan dan tentang produk yang beragam. Gitu. Ini yang mungkin bisa kita pakai insight-insight-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat secara memahami motivasi konsumen Indonesia untuk Ramadan 2022 ini. Nah di sini di tengah-tengah tadi yang dibilang Mas Pri, kita ada quiz sedikit. Ya, nah teman-teman sobat Evermore semuanya nih ya, sobat dan sobat Soka tentunya, saya pengen tahu nih, kita survei ini ya, on time ya, apa sih menurut teman-teman semuanya nih, apakah menurut teman-teman COVID-19 yang versi baru nih, terutama Omicron gitu ya, mempengaruhi motivasi belanja masyarakat atau tidak? Yang pertama, boleh dong diketik, kalau misalkan menurut teman-teman ada yang mempengaruhi belanja menjadi naik, boleh diketik yang sesuai, kalau misalnya mempengaruhi belanja menjadi turun, boleh diketik juga, atau mungkin bahkan tidak mempengaruhi sama sekali gitu ya. Boleh dong diketik di kolom chatnya, saya pengen tahu apakah varian Omicron 19 ini mempengaruhi motivasi belanja atau tidak gitu ya. Kalau mempengaruhi belanja menjadi naik, boleh diketik bahwa Omicron ini mempengaruhi belanja nih menjadi naik gitu ya. Ataupun mungkin belanja menjadi turun atau sama sekali tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi, oke. Boleh nih kata Mbak Nur Hasanah. Yuk coba kita lihat nih ya sama-sama ya. Karena pas kita bikin survei ini belum Omicron. Iya ya. Tidak, justru membuat COVID ini menjadi naik karena lebih sering belanja online gitu ya. Oke, mempengaruhi naik. Oke. Ada yang mempengaruhi katanya menurun, ada yang naik juga ya. Berarti kayaknya 50-50 juga nih ya. Banyak belanja online berarti naik. Mempengaruhi naik, menjadi naik. Benar, oke. Ini rata-rata sepertinya Pak Iwan dan Mas Iqbal ini ya, banyak yang malah mempengaruhi belanja menjadi naik gara-gara Omikronnya naik gitu ya, karena mungkin malas keluar rumah juga mungkin ya, kalau belanja susah akhirnya belanjanya melalui online jadi naik ini sepertinya. Bahkan ke minimarket dan supermarket pun jadi online, betul sekali ya Pak Helma Agustiawan ya. Oke, jadi ini sebenarnya rata-rata Omikron ini mempengaruhi motivasi belanja menjadi naik ya Mas Iqbal ya. Oke. Ya berarti ya ada tambahan peluru untuk teman-teman juga.
ya kan? Betul. Ya, apalagi tadi ini ya Mas Iqbal, kalau misalnya tadi kan menurut survei bahwa laki-laki kalau sudah dekat Lebaran atau mungkin mendekati bulan puasa itu ternyata kurang persiapan gitu ya, nggak terlalu mempersiapkan. Mungkin karena apa? Karena uangnya ini dikasih ke ibunya semua gitu ya. Gitu. Nah, tapi jangan salah gitu ya. Laki-laki juga sebenarnya kalau menurut psikologi juga laki-laki itu memang rada susah kalau misalkan membeli produk gitu ya. Nah, tugas kita nih, bagaimana sih membuat promosi yang mungkin menarik nih buat laki-laki gitu ya. Selain mungkin kita bisa jadi mempromosikan produk-produk yang mungkin seperti ada kaos kaki Soka yang halal gitu ya, supaya laki-laki membelikan untuk istrinya di pas Lebaran dan lain sebagainya gitu. Boleh nih Mas Iqbal, sudah diketahui ya rata-rata teman-teman di sini menjawab bahwa Omikron ini ternyata mempengaruhi gitu, belanja menjadi naik seperti itu, terutama yang online ya ini. Nah, silakan Mas Iqbal. Siap. Makasih semuanya atas jawabannya. Ya, kalau ya karena memang varian Omikron ini kan baru 3 minggu, 1 bulan ke belakang ya, mulai mewabah lagi lah ya. Mudah-mudahan sih sampai nanti Ramadan sekitar sebulan lagi itu udah mulai mereda juga. Maksudnya walaupun mempengaruhi menjadi naik kan kita nggak mau juga orang-orang sakit juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih keadaannya mulai mereda dan mudah-mudahan juga COVID segera hilang lah ya. Dan kita semua bisa bisnisnya, usahanya bisa pulih kembali seperti sebelum COVID. Iya, dan bisa mudik nanti kalau Lebaran. Bisa mudik, ya betul. Siap. Saya lanjut ya. Bagian kedua, yang ini yang sangat teknisnya, lebih teknisnya itu soal peluang besar para pelaku usaha Ramadan selama Ramadan. Jadi yang nanti kita breakdown jadi breakdown dalam 2 kategori besar dalam 3 periode waktu. Yang kategori besarnya adalah kategori secara kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu yang biasa dikonsumsi sehari-hari atau dipakai sehari-hari secara langsung gitu. Versus yang non kebutuhan pokok atau istilah teknisnya itu FMCG versus yang bukan FMCG. Nah, yang paling pertama itu yang kategori yang paling diminati sebelum Ramadan. Jadi satu periode ini Maret ke depan sampai April awal ini yang mulai dicari untuk persiapan Ramadan kali ya untuk teman-teman. Of course soal bahan makanan pokok, kebutuhan dapur, makanan minuman instan itu paling atas karena itu memang udah ya kebutuhan paling primer lah ya. Jadi teman-teman yang di sini ada warung mungkin atau minimarket dan segala macam ya pasti udah tahu trennya selalu seperti ini. Cuman di sini yang menarik itu mungkin soal daging dan frozen ya. Soal frozen food ini baik online maupun offline-nya itu juga ada kepeminatan juga. Mungkin ini yang saya perhatikan dari 1-2 tahun ke belakang itu juga frozen food makin banyak karena ya tadi kebutuhan karena pandemi itu mulai bergeser. Jadinya orang-orang pengen masak di rumah, belinya ya mau online maupun offline itu makin banyak gitu. Kalau di sini ya sepertinya cuma justifikasi aja ya. Jadi memang semua orang udah tahu lah ya kalau sebelum Ramadan kebutuhan pokok pasti meningkat semua gitu. Apalagi ya nanti dipengaruhi sama harga mungkin ya yang sekitar 2 hari sampai 5 hari sebelum Ramadan itu biasanya naik gila-gilaan. Makanya biasanya udah pada siap-siap duluan di sini. Nah, ini sebenarnya yang banyak dimainkan sama UKM sama entrepreneur di sini soal barang-barang selain kebutuhan pokok gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, fashion masih menjadi nomor 1 gitu. Fashion dan alat perlengkapan ibadah karena ya mau Ramadan mungkin terawehan dan segala macam itu masih jadi peluang besar. Jadi mungkin berbanding kalau dibandingkan sama sekitar awal-awal COVID kemarin yang mungkin fashion pada tiarap ya,
Ini sekarang udah mulai naik lagi fashion tuh, gitu. Mau fashion pria, wanita, anak itu udah jadi peluang besar. Terus kemudian di kategori kesehatan tubuh itu kayak madu itu jadi kalau lihat di sini itu nomor 3 berarti ya setelah perlengkapan ibadah gitu. Jadi ya mungkin berhubungan juga sama ketahanan tubuh pas puasa plus COVID juga ya. Jadi demand-nya jadi makin banyak juga. Makanya teman-teman bisa kalau yang mau expand kategori atau mau expand produk itu bisa ke kategori kesehatan tubuh. Gitu. Yang mungkin berikutnya yang menarik itu ya kue kering, itu bisa disiapkan 2 bulan sebelum Lebaran, sama kecantikan, make up, skincare juga bisa. Gitu. Nah, kemudian masuk ke pada saat Ramadan. Gitu. Pada saat Ramadan, pas selama 30 hari kita berpuasanya ini, kebutuhannya seperti apa. Kalau yang di sini itu masih mirip-mirip. Gitu. Cuman ada kenaikan pastinya ya, untuk biasanya sahur atau apa itu, daging sama makanan minuman instan itu ada kenaikan. Jadi memang ya teman-teman yang mau expand juga, oh ya buah-buahan sama sayur juga naik, bisa dipersiapkan di situ. Buah-buahan, sayur, daging frozen, makanan minuman instan jadi primadona kali ya selama Ramadan, di luar bahan pokok. Gitu. Terus kemudian barang-barang sehari-hari selain kebutuhan pokok. Nah, tetap fashion masih jadi nomor 1 ya. Fashion tetap jadi nomor 1. Ini fashion itu kita ada breakdown-nya sebenarnya, fashion yang muslim maupun yang casual yang biasa. Tapi itu sama-sama tinggi juga, makanya kita gabung. Pria, wanita, anak, mau sebelum Ramadan mau ketika Ramadan masih selalu paling tinggi. Cuman kalau di sini itu yang lebih tinggi lagi itu di alat perlengkapan ibadah ya. Jadi yang mungkin awalnya tadi di sebelum Ramadan itu udah mulai mempersiapkan, yang pada jualan alat perlengkapan ibadah, sajadah, mukena, sarung segala macam itu bisa mulai digaspol untuk jualan alat perlengkapan ibadah. Kesehatan tubuh turun dikit, mungkin ya karena udah Pak. Nah itu kan stoknya biasanya madu bisa buat sebulan 2 bulan ke depan. Jadi ini yang menarik. Kecantikan turun juga. Jadi ya tetap fashion, alat perlengkapan ibadah, kesehatan tubuh itu jadi nomor 1. Terus yang 3 untuk menjelang Lebaran. Sebenarnya kalau dari sini itu kalau lihat angkanya yang tadi itu nggak gitu berubah banyak ya, karena ini kan kebutuhan sehari-hari banget ya. Jadi menjelang Lebaran kan mungkin seminggu 2 minggu sebelum Lebaran, jadi orang-orang masih pada puasa, masih pada sahur, masih pada buka, jadi kebutuhannya masih mirip-mirip. Terus ini yang menarik untuk kategori non-FMCG-nya adalah yang mulai ngebut bahkan mengalahkan fashion itu di kue kering. Ya sebenarnya semua orang udah tahu polanya lah ya. Kalau kue kering ya pasti menjelang Lebaran itu diminatin, bahkan biasanya udah mulai muncul di supermarket dan yang lain-lain. Tapi ini karena demand-nya tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga untuk bisa mulai expand juga gitu. Kalau misal mau jualan kue kering Lebaran ya momentumnya bisa disiapkan dari sekarang untuk mulai dijual sebelum Lebaran gitu. Tapi tetap kalau di jumlah-jumlah ya fashion masih paling tinggi. Perlengkapan ibadah juga masih paling tinggi juga. Jadi memang sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari sana gitu. Cuman memang ada perbedaan di peringkatnya aja. Di peringkatnya yang naik turunnya seperti apa. Gitu. Ini mungkin si summary-nya ya, naik turunnya gitu. Naik turunnya itu ya nomor 1 sampai 2 itu nggak berubah antara fashion pria atau wanita. Terus ketiganya alat perlengkapan ibadah.
kesehatan tubuh, fashion anak, bakery. Jadi di tahun kedua pandemi itu kan fashion mulai naik lagi yang tadinya tiarap ya. Kalau misal teman-teman tahu juga kayak jilbab itu udah mulai banyak peminatnya lagi. Kalau kita lihat di Bandung juga distro-distro udah pada mulai bangkit lagi. Kemarin juga Elzata kalau teman-teman tahu udah disuntik lagi 300 miliar ya. Jadi memang ini momentum kebangkitan untuk halal fashion, halal industri, terutama ya untuk pakaian-pakaian fashion perempuan, contohnya jilbab juga. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mulai bermain di fashion, alat perlengkapan ibadah, kesehatan tubuh, ini udah momentumnya. Mulai dari ya besok gitu kan. Besok kan udah sebulan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan bisa ngebantu insight-nya. Terus ada oke. Next-nya langsung quiz lagi. Oke, ini teman-teman semuanya, ini ada survei lagi nih ya. Konsumen mengklaim bahwa 39% dari mereka belanja pada saat siang hari ketika Ramadan. Apakah Anda setuju? Nah nih, setuju apa setuju nih ya? 39% nih loh orang yang bilang katanya belanja siang hari ketika Ramadan. Apakah malam gitu ya? Nih, teman-teman setuju ya? Tidak, karena yang tidak siapa nih? Yang tidak berarti ini ya kayaknya belanjanya malam aja deh kalau Lebaran gitu ya, kalau bulan puasa. Iya. Ini Pak Iston Wijaya Utama nih tidak. Oke. Kalau laki-laki kerja malam, kalau ibu RT kalau ibu rumah tangga kerja siang. Oh, berarti memang kebanyakan siang nih ya, Mas Iqbal. Kalau kita selama Ramadan gitu ya, belanjanya tuh sukanya siang gitu. Oke. Ya. Kita sebenarnya ada pertanyaan itu karena kita penasaran sih kalau selama periode berbuka puasa atau sahur itu online itu jalan atau enggak gitu. Iya. Tapi ternyata tetap mayoritas masih di siang sampai sore juga. Ya karena memang ya keaktifan itu kan di situ gitu. Iya. Subuh-subuh masih ngantuk, mau spend, mau ngeluarin duit, takut kepleset jempolnya. Iya, tapi ini nanti. soalnya kan ada yang bilang nih Mas Iqbal, kalau malam kan ada itikaf juga, ada tadarusan gitu ya. Tapi ini ada yang juga yang jawab nih Mbak Yolanda nih. Tapi kalau misalkan sudah mendekati Lebaran, biasanya pada malam tuh belanjanya karena ada midnight sale katanya. Oh iya, betul. Nah ini soal midnight sale dan nanti kita ada pembahasannya setelah ini tuh soal promo. Siap. Jadi rata-rata selama Ramadan sih siang ya Mas Iqbal pada setujunya gitu. Oke, menarik. Makasih semuanya atas jawabannya. Berarti ya memang sesuai apa yang survei orang Indonesia kita lakukan juga. Mayoritas di siang dan sore. Oke, langsung dilanjut aja dulu ya Mas Pri. Iya, siap Mas. Yang ketiga tentang daya beli konsumen selama Ramadan 2022. Jadi tadi kita udah ngebahas motivasinya, terus soal referensi kategorinya, jadi teman-teman bisa jadi peluang. Terus ini kita ngomongin mungkin additional itemnya soal daya beli. Gitu. Jadi ya soal spending power-nya mereka tuh sebenarnya budgetnya seperti apa dan sebenarnya mau belinya seperti apa, berapa gitu. Itu akan kita bahas di sini. Gitu. Jadi ini perbandingan daya beli selama Ramadan dan selain Ramadan. Gitu. Kalau kita lihat daya belinya itu kenaikannya kan yang di atas 1 juta lah ya. Ya karena memang yang spendingnya dulunya sedikit di bawah 1 juta itu jadi naik gitu. Naik berarti sekitar kisaran di 18%-an kali ya kalau kayak gini tuh. Jadi memang ini sesuatu yang ya udah expected, cuman ini walaupun sekarang masih pandemi juga gitu, walaupun sekarang daya beli orang-orang juga masih sedikit menurun, tapi ternyata Ramadan ini juga masih menjadi momentum yang tepat untuk teman-teman ngegas produksi gitu. Jadi bisa dibeli sama yang lain juga gitu. Karena ya memang ngomongin daya beli selama Ramadan itu kan ada orang yang bilang bahkan
di pas Ramadan itu jualan sandal jepit jelek juga laku gitu. Ya memang daya beli memang meningkat, selalu meningkat. Dan itu meningkatnya itu yang di atas 1 juta loh, gitu kan. Jadi orang rela mengeluarkan lebih, bahkan ada yang lebih dari 3 juta gitu selama bulan Ramadan aja, gitu untuk belanja ini itu. Jadi ini memang suatu insight yang bagus juga untuk teman-teman yang ngegas promo, ngegas yang lain-lain, bahkan bisa dikait-kaitkan dengan kebutuhan produk-produk atau promo-promo yang memang nilainya sangat tinggi gitu. Karena ya biasanya kan memang beli baju untuk satu keluarga gitu kan, jadi memang wajar tuh nanti di angkanya jutaan. Jadi itu memang ya sekarang masih benar-benar jalan gitu, benar-benar sesuatu yang masih hot juga. Nah, tadi yang sempat saya singgung di depan soal belinya itu untuk kategori selain bahan pokok itu tuh berapa pieces gitu. Jadi itu yang asalnya sebelum Ramadan itu paling cuma 1-2 pieces itu bergeser tuh. Jadi rata-rata di atas 3 pieces, bahkan ada yang belanjanya 19% di 10 pieces gitu. Jadi memang ini suatu tren yang menarik ya. Jadi yang biasa misal stok untuk beli apa ya misalkan tuh madu lah ya, madu gitu. Itu yang biasanya sebulannya cuma beli 1 pieces itu bisa beli ya mungkin 3-10 pieces. Karena bisa diminum setiap berbuka, setiap sahur, satu keluarga juga. Ini sesuatu yang menarik. Gitu. Jadi ini bisa insight-nya adalah gunakan strategi marketing yang menekankan pada jumlah pieces. Gitu. Jadi misal ya buy one get one, buy one get two itu bisa juga. Atau yang yang langsung dibundling juga itu bisa juga. Jadi ini soal daya beli ya. Kesimpulan mudahnya juga daya belinya itu masih meningkat. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa memanfaatkan insight ini menjadi sesuatu yang memang konkret buat bisnisnya masing-masing. Gitu. Nah, dengan tadi ada beberapa insight ya soal online offline, terus juga kita punya promo orang-orang ternyata tertarik sama promo dan tadi daya beli. Itu tuh apa sih yang bisa kita lakukan di peluang ke depannya? Gitu. Jadi ada beberapa sesuatu yang mungkin bisa kita mulai tekankan lagi yang teman-teman UKM, teman-teman entrepreneur itu menjelang Ramadan dan selama Ramadan ini bisa mulai kita tekankan lagi apa sih yang bakal bisa kita lakuin gitu. Jadi ada yang pertama itu ya di 70% online, 30% offline. Kalau kita mau benar-benar mencakup semuanya ya harus main di dua-duanya. Cuman biasanya yang main di dua-duanya capek gitu kan. Kalau kita sebagai produsen terus harus benar-benar cari channel online mana, channel offline mana, capek. Gitu kan. Biasanya apalagi waktu persiapannya itu tinggal sekian hari lagi, bahkan hitungan hari. Jadi kalau sekarang kan ya mungkin karena trennya naik juga, ada banyak platform-platform juga yang bisa menyediakan kayak reseller atau keagenan, atau istilah kerennya sekarang social commerce ya. Ini yang kayak Evermost lakuin juga sebenarnya. Jadi ini emang sedikit ada keterkaitan dengan mengiklan gitu kan. Jadi tapi sebenarnya mau pakai social commerce apapun itu bisa kita pakai. Yang penting platform itu menyediakan reseller atau agen-agen. Kenapa? Karena ya yang bakal ngejualin online maupun offline itu agennya atau resellernya gitu. Dan kita sebagai UKM atau entrepreneur cuma tinggal fokus produksi aja. Gitu. Nanti tinggal dimasukin ke sini, tinggal dimasukin ke reseller ini, dijualin ke sini ke situ gitu. Itu yang ngurusin reseller aja gitu. Jadi kita tinggal ya fokus produksi, terus ada ngambil keuntungannya dia udah pokoknya nggak perlu ribet nyari channel dan yang lain, yang cari itu resellernya aja gitu. Teman-teman ya bisa lihat infonya ya kayak misal Evermost, terus juga ada Movasa juga. Itu bisa
mulai dimanfaatkan lah ya channel-channel seperti ini kalian sebagai supplier atau sebagai UKM-nya yang memang masukin produk. Kalau Evermost sendiri mungkin sebagai info itu ada sekitar 300.000 reseller aktif sekarang. Jadi sekali masuk Evermost produknya bisa dijualin langsung sama ratusan ribu reseller kita gitu. Jadi tadi ya mungkin kalau bisa fokus ke dua-duanya online offline sangat bagus, tapi biasanya ya memang kita sebagai produsen tidak bisa 100% fokus ke sana, makanya kita serahkan aja ke reseller atau agen. Gitu. Nyari reseller sama agen juga susah, makanya kita serahkan aja sama social commerce. Gitu. Jadi seperti itulah si peluang yang pertamanya. Terus yang peluang kedua, ngomongin promo. Jadi yang paling utama itu buat promo selalu terlihat di semua media online. Jadi kalau kalian punya Instagram, kalian punya kayak WhatsApp group atau yang lain-lain, atau punya Facebook group, atau bahkan yang sekarang lagi rame itu TikTok juga, itu bisa mulai dimasifkan, tapi poinnya adalah promo ya, bukan konten, bukan branding atau info produk yang lain, tapi promo. Ini yang contohnya yang saya dapat itu dari Ricis ya, itu lihat semua konten di paling atas itu ngomongin promo semua gitu. Ada harga coret, ada harga yang termurah, ada buy one get one, special price apa gitu. Karena ya memang itu yang dicari. Itu yang dicari sama konsumen selama Ramadan gitu. Jadi mulai dibanyakin, dipopulasikan ngomongin promo-promo gitu. Dan yang penting itu diinformasikan dengan detail. Jadi setiap promo itu diinformasikan dengan detail. Maksudnya kalau ada syarat ketentuan apa-apa tuh transparan aja. Karena biasanya kalau malah tidak detail, konsumennya makin nanya itu ya ngurusinya juga kan biasanya beribet gitu kan. Jadi biasanya kalau orang mau ngejar promo mah pasti dia yang ngulik gitu. Jadi kita tinggal kasih informasi setransparan mungkin. Jadi kayak syarat ketentuannya. Jadi ya mereka pasti ngejar sendiri gitu. Dan setiap pertanyaan juga harus responsif. Jadi kalau ada konsumen yang nanya juga ada unsur responsifnya juga lah di sini. Jadi kayak CS segala macam tuh harus siap juga. Gitu. Karena yang tadi untuk yang usia muda juga kan di atas 50% nyari promo tuh. Gitu. Jadi ini yang bisa dilakuin juga buat promos yang selalu terlihat di semua media online. Jadi nanti kalian punya kategori kategori yang manapun, misal tadi ada top kategori dan ada kebutuhan pokok misalkan, tetap promo itu di media online terutama itu selalu harus terlihat. Gitu. Terus ya kalau bisa tadi bisa manfaatkan peluang-peluang dari platform-platform social commerce. Gitu. Itu soal peluang-peluang ke depannya. Memang bisa dari kita simpulkan dan sampaikan, mudah-mudahan bisa diterapkan juga dan konkret sama teman-teman UKM di sini. Gitu. Jadi sekian presentasinya, tadi 45 menit ke belakang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan, mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa ngebantu konsumen dan akhirnya ya jualannya jadi lancar dan akhirnya kita semua bisa mendapatkan keuntungan dan keberkahan yang mana akhirnya bisa buat memajukan ekonomi lokal, memajukan ekonomi UKM, memajukan ekonomi negara juga. Baik Bapak Ibu semuanya, sepertinya kita sudah di akhir sesi acara. Mas Iqbal, Pak Iwan, terima kasih atas penyampaiannya, hasil surveinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya di sini, baik yang jadi entrepreneur, pengusaha, dan reseller Evermost juga bisa menjadi best atau cara kita untuk membuat promo nih gitu ya. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Iqbal juga, Pak Iwan juga mendapatkan berkah gitu ya untuk kita semua, dan kita terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mas Iqbal ya. Kita tutup dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Kasih. Sama Pak Iwan. Teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih Mas Pri. Terima kasih semuanya. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya. Amin, Bu Rohmah. Happy weekend.
kasih semua. Selamat Isra Mi'raj. Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rifan. Saya izin close ya, Ya, Bapak Ibu bisa. semuanya. Terima kasih.